Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukumnya jamak qasar pulang dari perjalanan jauh? Apa betul tidak boleh dilakukan di rumah? Boleh saya tahu hadis sahihnya? Jadi begini, secara sederhana, ya. Kapan kita boleh mengqasar? Kita boleh mengqasar tatkala kita sedang apa? Bersafar. Nah, kapan ukuran kita boleh dikatakan kita sudah bersafar? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jarak safar adalah 80 km. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dan sebagian ulama seperti Adh-Dhahiriyah diikuti oleh Ibn Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, bahwasanya yang menentukan itu safar atau tidak urf, tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap dia musafir, maka dia musafir. Kapan masyarakat menganggap dia tidak musafir, maka tidak musafir. Tergantung tradisi masyarakat. Nah, saya sendiri lebih hati-hati. Saya memilih pendapat jumhur, bahwasanya kalau 80 kilo ke atas maka itu musafir. Kalau kurang dari 80 maka belum musafir. Jarak tempuh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia bersafar jarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, jarak sehari semalam ini di zaman dahulu diukur oleh para ulama jaraknya adalah 80 km kira-kira. Secara singkat kira-kira 80 km. Jadi wanita yang berpergian dengan jarak sehari semalam maka dikatakan wanita itu sedang apa? Safar. Berarti jarak safar itu 80 kilo dan ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Taruhlah kalau kita mengambil pendapat kedua, bahwasanya kalau masyarakat menganggap safar berarti safar, kalau tidak maka tidak, boleh juga, silakan antum mengambil pendapat kedua. Maka saya coba tanya sama antum. Kalau orang berpergian dari Depok ke Jakarta, menurut masyarakat dianggap safar atau tidak? Tidak. Ya. Dari Bogor ke Jakarta dianggap safar atau tidak? Tidak. Dari Jakarta ke Bandung? Iya, dianggap safar. Ya, dianggap safar dari Jakarta. Sepakat orang dari Jakarta ke Bandung safar. Maka yang menjadi patokan bukan perasaan Anda, tapi masyarakat. Sebagian orang dari Cilengsi ke Jakarta, menurut saya safar. Ini safar, saya kosor. Ya udah nanti buka puasa. Oh, enggak berani kalau buka puasa. Dia kalau mau kosor mau disuruh buka puasa enggak berani. Maka saya belum menemukan ada orang yang berani berfatwa kalau pergi dari Cilengsi ke Jakarta boleh buka puasa. Tapi kalau berfatwa bahwasanya boleh kosor dari Cilengsi ke Jakarta, ada yang berani berfatwa demikian. Kosornya, tapi buka puasanya dia belum berani. Sebenarnya kalau Anda statusnya sudah musafir, ya Anda boleh berbuka, Anda boleh apa? Mengkosor ya. Jadi saya katakan tidak berarti ini kan sudah kota lain. Kita katakan tidak semua perpindahan dari satu ke kota yang lain dikatakan apa? Safar. Contohnya, Anda pergi dari kota wisata ke kota legenda, bukan musafir. Sekarang ada perbatasan selamat datang kota, cuma jarak 10 meter ente sudah pindah pelang, sudah pindah kota. Apakah dikatakan musafir? Tidak. Berarti perpindahan satu kota lain belum tentu dikatakan apa? Safar. Maka memang pendapat Dhahiriyah, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Sa'di kuat dari sisi tradisi, tapi lebih hati-hati dengan jarak karena sebagian orang dianggap dia sudah apa? Safar. Menurut dia, padahal menurut para ulama, urf masyarakat, tradisi masyarakat, bukan pendapat pribadi. Bukan menurut saya ini sudah safar. Dan saya yakin orang-orang kalau ada orang pergi dari Cilengsi ke Jakarta tidak ada yang mengatakan itu apa? Musafir. Dari Depok ke Jakarta masyarakat tidak mau musafir. Dia kerja enggak dianggap musafir. Ya, dari Bogor ke Jakarta belum dianggap safar. Nah, kalau kita tahu jarak safar 80 km, kapan boleh kita mengambil keringanan? Para ulama mengatakan, kalau Anda sudah keluar dari kampung Anda sudah boleh mengambil keringanan safar. Nabi SAW waktu beliau berhaji, tujuan beliau adalah ke Mekah 500 kilo dari Madinah. Tapi waktu beliau sampai di Dzul Hulaifah, sekitar 30 km, Nabi sudah mengqasar di situ. Kenapa? Karena tujuannya kemana kan? Ke Mekah. Sama, antum sekarang di mana? Di Jakarta Selatan. Antum ingin pergi ke Bandung atau antum ingin pergi ke Makassar. Antum pergi ke Cengkareng, antum sudah boleh qasar di situ, boleh jamak di situ. Karena tujuan antum bukan Cengkareng, tujuannya apa? Makassar. Tapi kalau tujuan Cengkareng saja enggak boleh. Paham? Karena dari sini ke Cengkareng belum 80 kilo. Paham? Nah, demikian pula tatkala Anda pulang dari Makassar sampai Cengkareng, Anda masih boleh jamak qasar. Tapi kalau sudah terus Anda sampai ke rumah, sudah enggak boleh qasar lagi.
Misalnya seorang mau sholat dia tiba menjelang maghrib. Aduh, mau sholat lagi terlalu ramai. Nanti di rumah saja. Akhirnya dia maghrib lewat tiba di rumah jam 9 malam. Maka dia boleh jamak, nggak ada masalah. Tetapi dia sudah bukan musafir lagi, maka dia jamak tanpa qashar. Paham? Jamak tanpa qashar karena dia sudah bukan lagi musafir. Saya tanya sama antum sekarang. Kalau orang punya istri 2, kalau ya. Satunya di Bandung, satu di Jakarta. Kalau dia di Jakarta, musafir bukan? Ya? Kalau dia di Bandung, musafir bukan? Antum ngerti nggak? Belum pernah mengalami, Ustaz. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Tidak akan antum seperti itu, sudah nggak usah dibahas. Karena antum semua istiqamah katanya. Ikatan apa? Ikatan apa? Suami takut istri.